Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Cantika Nur Aisyah dengan NIM 66612100018. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari IT governance di mana dari adanya matrix menurut Well and Ross dan tentang Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. Nah, langsung aja saya akan menjelaskan dari hasil video ujian akhir semester ini di semester 3 dengan mata kuliah e-governance. Nah, perkenalkan, tadi nama saya adalah Sucantika Nur Aisyah dengan NIM 66612100018 dari kelas 3B. Langsung saja ke pengertian dari IT governance, di mana menurut Well and Ross ini IT governance adalah keputusan-keputusan yang diambil dengan memastikan adanya alokasi penggunaan teknologi informasi dalam strategi-strategi organisasi yang bersangkutan. Nah, IT governance ini juga efektif dan mampu menjawab 3 pertanyaan serta keputusan-keputusan apa yang harus diambil, siapa yang harus membuat keputusan, dan bagaimana keputusan ini dibuat dan dimonitoring. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi ini adalah sebuah struktur lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Informasi berita tentang keimigrasian itu dapat diakses melalui website www.imigrasi.co.id. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi di mana dalam sistem pengawasan keimigrasian adalah APAPO. Adalah aplikasi pendaftaran antrian password online 2.0. Aplikasi ini dapat didownload melalui Google Play dan App Store atau dapat diakses melalui website antrianimigrasi.co.id. Dan dalam aplikasi ini setiap permohonan dapat melakukan pengajuan permohonan satu atau satu kali dalam 30 hari. Nah, bisa dilihat ini adalah cara-cara untuk mendownload aplikasi dari APAPO itu sendiri. Nah, dari tujuan APAPO itu sendiri adalah menunjukkan bahwa aplikasi APAPO ini menerapkan suatu reformasi dari birokrasi imigrasi kelas 1 yang guna untuk meningkatkan dalam pelayanan kualitas publik, di mana aplikasi ini membantu masyarakat untuk lebih efektif dalam membuat password dan juga karena menghemat waktu dan juga biaya. Selanjutnya adalah masuk ke IT Principle, di mana terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam visinya adalah masyarakat memperoleh kapasitas hukum dan misinya adalah melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya adalah IT infrastruktur strategis dalam Kantor Imigrasi Direktorat Imigrasi Republik Indonesia, yaitu sebuah lembaga harus memiliki fasilitas infrastruktur data center yang mencakup daya dan komponen bangunan yang diperlukan untuk mendukung jalannya penerapan IT governance. Direktorat Jenderal Imigrasi membangun pusat data sebagai tempat untuk penempatan perangkat keras dan menggunakan konsep pengusaha ruangan untuk perangkat dan memanfaatkan teknologi containment. Selanjutnya adalah IT arsitektur, yaitu tenaga ahli imigrasi menggunakan desain interface yang berfokus pada pengalaman dan interaksi dengan penggunanya, yang bertujuan untuk membuat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin. Contohnya adalah situs web, desain untuk hardware. Selanjutnya adalah Business Application Need, yaitu dalam Business Application Needs mengidentifikasi suatu cara atau proses barusan dari organisasi yang terdapat nilai yang bermakna. Dalam pengembangan IT governance, maka sebuah lembaga membutuhkan alokasi IP address, spesifikasi hardware, topologi jaringan, software yang akan digunakan, dan lainnya. Selanjutnya adalah IT investment dan prioritization, yaitu dalam hal ini keimigrasian bekerja sama dengan kedutaan baik yang ada di dalam negeri dan maupun yang ada di luar negeri, KBRI dan KJRI, bandara, pelabuhan, dan yang berhubungan dengan perizinan imigrasi. Dalam alokasi investasi teknologi informasi didasarkan pada infrastruktur dan pemrosesan transaksi-transaksi. Semua keputusan terkait hal tersebut harus diakui oleh Kemenhub.
Kumham, Sekretariat, Direktorat, dan para direktorat bagian. Nah, selanjutnya adalah dari style, Business Monarchy, IT Monarchy, Federal, IT Duopoly, dan juga Feudal, serta Anarchy dalam Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang pertama dalam Business Monarchy itu ada eksekutif atas, yaitu Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian. Ada IT Monarchy, di mana spesialis IT, yaitu ahli IT, Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan. Federal itu ada kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya dengan atau tanpa keterlibatan orang-orang IT, yaitu seperti Direktorat STI Keimigrasian dengan Kemenkumham. IT Duopoly yaitu IT Group dan satu kelompok lainnya, yaitu keputusan mewakili persetujuan ahli IT dalam satu atau lebih bidang terkait. Yang Feudal itu ada setiap unit bagian dalam organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda. Contohnya itu ada ahli IT dengan kepala subseksi teknologi informasi keimigrasian. Selanjutnya yang terakhir adalah anarki, di mana independen individual atau kelompok, yaitu tim aplikasi APAPO, bidang teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, dan seksi serta subseksi teknologi dan keimigrasian. Nah, selanjutnya adalah IT Governance Model Well and Ross dalam metrik Archetype Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, di mana ada style dan juga dictation, yaitu style adalah Business Monarchy dengan input IT Principal, yaitu seluruh ketua Direktorat Imigrasi, dan dictation-nya keputusannya adalah Direktorat Sistem dan Teknologi Imigrasi Informasi Keimigrasian. Nah, selanjutnya ada Business Application Needs-nya, yaitu keputusannya dari dictation Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, dan dalam IT Investment dan Prioritization ada input seluruh kelas ketua Direktorat Keimigrasian. Nah, selanjutnya ada style IT Monarki, di mana ada IT infrastruktur yang inputnya adalah ahli IT atau direktur STI, dan IT arsitektur, ahli IT dan direktur STI, dan juga Business Application Needs inputnya adalah ahli IT. Federal itu IT infrastrukturnya memiliki keputusan di Direktur STI dan Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan, serta IT arsitekturnya sama, yaitu Direktorat STI dan Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan. Style IT Duopoly yaitu tidak ada. Federal yaitu dalam IT Investment dan Prioritization, dalam keputusannya adalah Direktorat Sistem dan Informasi Teknologi Keimigrasian dan Kemenkumham. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip e-governance menurut Well and Ross. Yang pertama adalah simple. Pengimplementasian Ditjen Imigrasi IT Governance menurut Well and Ross pada aplikasi APAPO, aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pendaftaran permohonan password tanpa harus antri panjang, di mana aplikasi ini dilengkapi dengan fitur baru yang lebih aman dan lebih baik. Ditjen Imigrasi dalam aplikasi APAPO ini pada intinya adalah bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, harus disinergikan dengan tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah transparan, mekanisme yang efektif dan proses yang jelas bagi siapapun yang berkaitan dengan keputusan yang dibuat tentang IT. APAPO ini berguna untuk mempermudah publik yang ingin mendaftar permohonan pembuatan password secara online. Aplikasi ini juga digunakan untuk memudahkan publik mendaftar permohonan password sehingga dapat menentukan waktu datangnya ke kantor imigrasi. Dan yang terakhir adalah kecocokan, di mana mekanisme IT governance ini pada aplikasi APAPO, yaitu aplikasi layanan antrian password online Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aplikasi pendaftaran antrian password online ini yaitu suatu inovasi yang diberikan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakatnya dengan tujuan mempermudah dalam proses pengajuan password. Tidak bisa dipungkiri saat ini bahwa
teknologi itu semakin berkembang gitu di masyarakat dan mobilitasnya adalah sangat dinamis, dan untuk itu dengan adanya aplikasi Apapo ini sangat cocok, memiliki kecocokan dengan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah dalam pelayanan publik. Selanjutnya adalah dari kesimpulannya yang saya dapat bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia ini dalam matriksnya menurut Well and Ross ini tidak bersifat autokrasi atau adanya memutuskan secara sepihak, tetapi melakukan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, dan dalam menciptakan aplikasi Apapo ini bertujuan untuk mengimbangi atau memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga semakin dinamis teknologi canggih itu bisa diatasi atau bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri, dan bersifat bisa diterima oleh masyarakat luas, dan juga sifatnya adalah bisa membuat masyarakat ini semakin mudah, cepat, dan juga jelas dalam memahami aplikasi Apapo ini. Nah, dengan demikian e-government-nya itu adalah menjadi lebih baik. Nah, sekian dari saya hasil dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.